Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Tidak terasa kita sudah tiba di Sabat yang pertama di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan oleh karena ini masih dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya pada tahun ini tahun lebih menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman semua, pelajaran kita di Sabat yang pertama ini berjudul Jalan Dua Dunia. Dan pelajaran sekolah Sabat kita diambil dari cerita Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 14, Wahyu pasal 12, dan kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Juga dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, pasal 1 dan pasal 2. Dan ayat inti sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di sini komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 23 menyatakan sebagai berikut. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih. Pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa, dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Teman-teman semua, di sini pelajaran sekolah Sabat kita menceritakan tentang kisah kejatuhan Lucifer atau kejatuhan setan. Di dalam sekolah Sabat kita di sini dikatakan, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Di sini kita semua tahu bahwa setan, dia tidak puas dengan posisinya atau kedudukannya pada saat itu, sehingga dia menginginkan sesuatu yang lebih, yaitu hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi Tuhan mengetahui hal itu dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Dan akhirnya timbullah peperangan di sorga, yaitu Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu atau setan itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi bukan hanya setan sendiri yang berperang, tetapi juga dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang dihasut oleh setan untuk bersama-sama dengan dia. Tetapi kita semua tahu bahwa setan akhirnya kalah, tidak menang melawan malaikat Mikael dan juga malaikat-malaikatnya, dan tidak mendapat tempat lagi di sorga. Mereka tidak dapat bertahan. Dan akhirnya naga besar itu, si ular tua, yaitu yang disebut iblis atau Satan, yaitu yang kerjaannya adalah menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi setelah setan dan seluruh malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi karena pemberontakannya, akhirnya pekerjaan setan dan juga malaikat-malaikatnya hingga pada saat sekarang ini adalah menyesatkan seluruh dunia, yaitu menyesatkan seluruh umat-umat Tuhan. Tidak berhenti di situ, di sini pelajaran sekolah Sabat kita melanjutkan tentang kisah penciptaan manusia. Di sini di dalam kitab Kejadian di sana dikatakan, berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi di sini Tuhan menciptakan manusia, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa manusia ini diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dan setelah Allah menciptakan seluruh dunia ini, terlebih setelah Allah menciptakan manusia dan juga binatang-binatang darat pada hari yang ke-6, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Dan tidak berhenti di situ. Setelah 6 hari Allah selesai menciptakan seluruh ciptaannya, seluruh dunia dan isinya ini, pada hari yang ke-7, di sini Tuhan menyelesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi teman-teman semua, di sini ada keterkaitan antara kejatuhan Lucifer dan juga penciptaan manusia. Di sini baik penciptaan maupun kejatuhan Lucifer adalah memulai kisah rencana Allah yang tidak mengenal kompromi untuk membangun hubungan dengan manusia. Tuhan selalu ingin untuk berhubungan dengan manusia. Tuhan tidak ingin hubungan antara manusia dan juga dengan Tuhan ini terputus. Oleh karena itu, setelah manusia terciptakan, seluruh isi dunia terciptakan, Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 dan menguduskannya. Di hari yang ke-7 inilah Tuhan ingin agar manusia dan Tuhan memiliki suatu hubungan. Manusia berhubungan dengan Tuhan pada hari yang ke-7 ini. Tetapi sampai sekarang pun ini juga masih berlangsung. Jika pada saat yang lalu sebelum manusia keluar dari Taman Eden, manusia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan pada hari Sabat atau pada hari yang ke-7 ini. Tetapi setelah manusia berdosa keluar dari Taman Eden hingga pada saat sekarang ini, manusia juga diharuskan, diwajibkan untuk berhubungan dengan Tuhan pada hari yang ke-7 dengan cara beribadah kepadanya, memuji memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak waktu untuk berhubungan dengan Dia. Tuhan hanya meminta 1 hari saja dari 6 hari atau dari 7 hari. Selama 1 minggu Tuhan hanya meminta 1 hari saja, yaitu di hari yang terakhir. Tetapi walaupun begitu, di sini karena dikatakan bahwa pekerjaan setan adalah menyesatkan seluruh dunia, maka hingga saat sekarang ini setan juga masih berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Setan menawarkan hal-hal yang lebih indah, hal-hal yang lebih menarik kepada manusia untuk tidak berhubungan dengan Tuhan pada hari yang ke-7. Di sini Tuhan mengharapkan agar manusia pada hari yang ke-7 untuk meninggalkan sementara segala urusan-urusan duniawinya, meninggalkan segala urusan pekerjaannya, meninggalkan segala urusan sekolahnya, untuk fokus kepada Tuhan dalam 1 hari itu. Tetapi setan menawarkan hal-hal yang lebih menarik daripada berhubungan dengan Tuhan, hal-hal duniawi yang lebih menarik kepada kita agar kita tidak berhubungan dengan Tuhan.
Sama seperti di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini setan selalu berjalan berkeliling mencari mangsa, mencari umat-umat Tuhan yang lengah untuk dapat ditawan menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi pengikut-pengikut setan. Dan pelajaran bagi kita pada hari Sabat ini di sekolah Sabat kita di pelajaran yang pertama ini, agar kita setia kepada Tuhan, setia menurut kepada firman Tuhan, tidak terkalahkan oleh setan yang selalu berkeliling mengaum-ngaum mencari mangsa, mencari umat-umat Tuhan yang lengah. Tetapi di buku Alfa dan Omega tadi, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Tetapi Tuhan tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Jadi Tuhan tidak menyukai satu penurutan yang terpaksa. Jika kita mau menurut kepada perintah-perintah Tuhan, harus dengan senang hati, harus dengan segala jiwa kita, tidak dengan terpaksa. Dan kepada semua, Tuhan telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Tuhan menginginkan penurutan manusia kepada firman-firmannya, kepada hukum-hukumnya. Tetapi Tuhan tidak menyukai penurutan yang terpaksa. Biarlah jika kita menurut kepada firman Tuhan, biarlah kita menurut dengan senang hati, bukan menurut dengan terpaksa. Dan sekali lagi, janganlah kita lengah agar kita tetap berada di jalan yang benar, tidak terkalahkan oleh setan. Karena setan sedang berusaha dan selalu berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan untuk berpaling dari Tuhan. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk tekan tombol like dan komen di bawah, dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, dan kalau teman-teman subscribe jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat terus mendapatkan pemberitahuan di HP teman-teman jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah Sabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita. Your name.